warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Ardiansa dari kelas 10 EKCA. Mau menerangkan materi TLJ tentang PPX atau PPX. Pengertian PPX. PPX atau Private Bridge Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas atau untuk publik. PPX dibedakan dari sistem kunci yang dilakukan pengguna secara manual ketika ia menekan nomor tujuan, maka dari itu secara otomatis PPX akan menuju jalur sesuai dengan nomor yang dituju pengguna. Sistem ini disebut dengan hybrid system. Oke, lanjut yang kedua. Jenis-jenis PPX ada 4, yaitu PPX analog, PPX digital, PPX hybrid, dan IP PPX. Oke, kita jabarkan satu-satu. Mulai dari analog. PPX analog jenis ini merupakan PPX yang mempunyai output atau extension sebagai sinyal analognya. PPX jenis ini tidak membutuhkan telepon khusus karena sudah menggunakan sinyal analog seperti single line telepon. PPX jenis ini mempunyai kelebihan yang membuat Anda tidak perlu menyiapkan telepon khusus. Banyak perusahaan yang tertarik untuk membeli alat ini. Dan untuk penjualan PPX analog, Panasonic ini bisa didapatkan di tempat yang terpercaya seperti di Indocom. Lanjut, PPX digital. PPX digital jenis ini adalah PPX yang memiliki output data digital. Jenis PPX biasa menggunakan kabel Thilion 4 kW. Memiliki beberapa fitur seperti conference call serta menggunakan telepon khusus untuk menyambungkannya. Karena harus terlebih dahulu dikonversi dari data digital menjadi suara. PAPX PPX digital merupakan teknologi terbaru dari sebelumnya dan kelebihannya adalah di mana masing-masing pesawat teleponnya dapat berfungsi sebagai operator konsol. Lanjut, PPX hybrid. PPX hybrid jenis ini adalah PPX gabungan antara kedua PPX di atas dan memiliki 4 kabel di setiap outputnya. Dengan gabungan kedua PPX Panasonic di atas, fitur yang didapatkan menjadi semakin lebih baik karena adanya fitur-fitur baru maupun fitur lama yang ditambahkan dan ditanamkan kembali. Salah satu mesin PPX Panasonic KX TDA 600 dengan berbagai fitur yang ada dan kegunaannya yang fleksibel. Mesin hybrid ini sebaiknya Anda miliki baik untuk digunakan di kantor maupun di rumah. Dan yang terakhir, IP PPX. Berbeda dengan PPX lainnya, PPX jenis ini tercipta karena meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan. PPX jenis ini menggunakan jaringan data IP Internet Protocol sebagai jaringannya untuk mengirim berbagai percakapan dalam bentuk paket data. IP PPX juga mampu dijalankan dengan sistem analog dan digital, serta tentunya jaringan data IP. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, PPX
jenis ini juga bisa dijadikan sebagai modern. Dan ini contoh diagram PBX. SDN menuju IPPX 1 dan 2, lanjut ke PC, lanjut ke PC, lanjut ke IP phones, lanjut ke gateway, dan masuk melalui IP1 dan kembali lagi seperti biasa. Dan ini berikut konfigurasi PBX internet menuju IPPX, IPPX menuju SDN, dan IPPX lanjut turun ke IP phone. Nah, berikut cara kerja PBX. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari suatu atau lebih telepon SIP dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur server klien SIP baik berupa software. Fungsi IPPX mirip dengan cara kerja proxy server. Sebuah software, contohnya Softphone, mendaftar ke IPPX dan ketika mengalami panggilan secara otomatis, semua sistem itu akan terhubung pada IPPX dan IPPX memiliki daftar semua ponsel sesuai SIP. Mereka dapat berhubungan dengan rute jaringan internal dan menggunakan gateway VoIP. Dan lanjut ke kelebihan fungsi. Berikut fungsi dari PBX. Fungsi PBX ada 4, yaitu sistem PBX secara fungsional memiliki 4 tugas panggilan pengolah utama, yakni membuat koneksi atau sirkuit atau menghubungkan antara telepon pengguna dengan yang dituju, misalnya pemetaan ke nomor tujuan dan memastikan jaringan telepon tidak sibuk. Yang kedua, menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon, yaitu dengan menyalurkan sinyal suara antara pengirim dengan penerima pesan. Dan yang ketiga, mematikan koneksi atau hubungan jaringan telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. Dan yang terakhir, 4, menyediakan informasi untuk kepentingan akuntansi, misal menampilkan lama waktu panggilan atau metering call. Lanjut ke kelebihan. Kelebihan PBX yakni ada 5. 1. Jauh lebih mudah untuk menginstal dan mengkonfigurasi daripada sistem telepon proprietary. Lebih mudah mengelola karena konfigurasi IP PBX menggunakan antarmuka GUI berbasis web yang memungkinkan untuk dengan mudah memelihara dan melakukan perubahan pada sistem telepon Anda. Dan yang kedua, penghematan biaya signifikan menggunakan penyedia VoIP, menghemat pengeluaran tiap bulan secara signifikan. Yang ketiga, tidak perlu kabel telepon. Keempat, terhindar dari ketergantungan vendor. Dan kelima, scalable dan expandable. Lanjut, ya, terakhir kekurangan PBX. Kekurangan PBX yakni ada 2. 1, kurangnya bandwidth yang tersedia, dan 2, harga iPhone masih tergolong sangat mahal dibanding pesawat analog biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.